Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat hadir di acara Bincang Saham Investor Muda. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Mungkin sebelum kita mulai, karena beliau juga sudah hadir di Zoom ini, izinkan saya memperkenalkan siapa pembicara kita malam hari ini. Terima kasih buat waktunya teman-teman semua malam-malam sudah hadir dan antusiasnya sangat tinggi. Sudah ada lebih dari 1.000 yang mendaftarkan di 3 jam pertama kita post brosurnya dan promosinya. Terima kasih, semoga teman-teman semua bisa mengikuti sesi ini yang sangat langka bagi investor muda sampai akhir. Oke, nah sebelum saya mulai, izinkan saya mungkin memperkenalkan siapa pembicara kita malam hari ini. Nah, jadi sebelum saya mulai, mungkin saya mengenal Pak Ustadz Yusuf Mansur ini, pembicara malam hari ini, secara tidak kebetulan. Waktu itu saya mengikuti sebuah acara, Pak. Saya mengikuti sebuah acara di salah satu hotel. Waktu itu kebetulan Pak Ustadz Yusuf Mansur itu menjadi pembicara bersama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga ada Miss Meriana di situ. Dan kebetulan saya hadir di sana. Dan pada saat itu saya baru pertama kali mendengarkan ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Nah, waktu itu beliau bercerita dengan sebuah khotbah yang menurut saya sangat menarik, walaupun saya kebetulan bukan Muslim, tapi khotbah itu bahkan secara jujur membuat saya meneteskan air mata. Waktu itu Ustadz Yusuf Mansur berkorban tentang Sulaiman Spirit. Jadi ini yang saya ingat banget dari Ustadz Yusuf Mansur, kalau kita mau punya doa, doanya itu harus besar. Kalau kita ada masalah, misalnya kita lagi masalah, misalnya kita punya motor dan motor kita satu-satunya rusak, kita jangan doanya Tuhan tolong benerin motor saya, kita doanya Tuhan semoga saya bisa punya mobil 1.000 buat saya bagi-bagi misalnya ke keluarga saya. Jadi kita mesti punya doa yang besar, dan ya itulah perjalanan investasi ya. Investasi pertama dimulai kita harus punya mindset yang benar, atau kita mesti punya Sulaiman Spirit. Nah, setelah kita menemukan mindset yang benar, tahap keduanya kita harus menemukan metode apa yang paling pas untuk menumbuhkan kekayaan kita. Dan juga akhir-akhir ini Ustadz Yusuf Mansur sangat dalam dan sangat mengalir membahas tentang sebuah instrumen investasi namanya saham. Dan kalau teman-teman ikuti dari Instagramnya dan sosial medianya, Pak Ustadz Yusuf Mansur ini bisa menjelaskan saham dengan gaya bahasa yang menarik dan bahkan bisa muncul viral dan bahkan di media dibahas di mana-mana. Ini adalah bukti bahwa saham yang selama ini kesannya kaku, saham yang selama ini kesannya membosankan, dengan gaya pembawaan Ustadz Yusuf Mansur, semuanya bisa sama-sama happy, semuanya sama-sama bisa menikmati bahwa saham itu adalah sebuah investasi yang menarik dan investasi yang legal. Dan juga saya juga pernah dengerin khotbahnya Ustadz Yusuf Mansur namanya The Power of Sedekah. Jadi setelah kita pertama punya mindset yang benar seperti Sulaiman Spirit, dan kedua kita tahu metodenya gimana cara kita menumbuhkan kekayaan, ya ketiga kita mesti memultiplikasinya. Dan multiplikasinya itu ya dengan cara kita memberikan sedekah. Sedekah ini nggak harus kita ngomong soal uang, hari ini juga kita termasuk sedekah ilmu, karena Pak Ustadz Yusuf Mansur mau memberikan ilmunya, bagi saya ini juga termasuk sedekah ilmu. Dan juga mungkin bagian kemarin merasakan cuan dari pasar modal dan memiliki pilihan mau memberikan sedekah uang, saya rasa juga nggak apa-apa. Jadi saya nggak akan panjang-panjang lebar di pembukaan hari ini, karena kita sudah tahu Ustadz Yusuf Mansur sudah sangat terkenal. Nah, ini aja mungkin quote terakhir saya buat pembukaan. Mungkin zaman dulu musik itu adalah pemersatu bangsa, tapi zaman now cuan atau saham itu adalah pemersatu bangsa. Kita bisa lihat hari ini yang datang ada 1.000 orang yang mendaftar dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam ras, tapi kita semua bersatu karena ingin belajar soal saham. Jadi menurut saya saham ini bisa dijadikan sebuah alat untuk mempersatukan bangsa, karena semua perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, ketika kita ketemu sama yang namanya saham, semuanya jadi bersatu, semuanya jadi bercanda sama-sama. Jadi terima kasih, selamat malam buat Ustadz Yusuf Mansur, dan waktu dan tempat mungkin saya berikan kepada Ustadz Yusuf Mansur. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Oke, selamat malam. Makasih buat waktunya Pak Ustadz untuk hadir di komunitas investor muda, mau bagi-bagi soal saham. Iya, luar biasa ini. Hadir waktu itu di Sahid waktu itu ya. Iya, saya hadir di Sahid. Waktu itu Ustadz khotbah soal bagaimana bisa beli klub sepak bola di Eropa, ya kan, bagaimana membangun Petren. Dan waktu itu saya sampai nangis Ustadz, karena saya ingat abis Ustadz, abis itu Miss Meriana, jadi abis semangat dengerin Miss Meriana khotbah, abis itu Ustadz juga masuk, dan waktu itu Ustadz, wah buat saya khotbahnya luar biasa ya. Maksudnya saya pun sampai pertama kali dengerin
khotbah dari seorang ustaz dan saya bisa rekes air matanya. Jadi saya senang banget Aduh. ustaz bisa respon. Maksudnya hari ini kita bisa datang di komunitas investor muda. Nah mungkin nggak panjang-panjang karena orang mau dengerin ustaznya hari ini pasti tentunya ya itu saham. Ya kan orang nanya Iya, saham iya. apa. Karena kebetulan nih nggak tahu ya kebetulan atau bukan saham-saham yang ustaz kasih togel atau saham-saham yang ustaz bahas nggak lama kemudian naiknya atraktif. Misalnya kayak BRI Syariah misalnya ustaz pernah bahas. Kemarin ustaz pernah bahas sama Garuda Indonesia dan akhirnya banyak yang terima kasih sama Ustaz karena mungkin ada yang merasa itu adalah investasi yang baik. Dan mungkin saya mulai dengan ini Ustaz. Bagaimana Ustaz Yusuf Mansur kok bisa tiba-tiba tertarik sama saham? Dari mana ke Ustaz mulainya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini perjalanan ya. Salam dulu buat teman-teman semua. Salam hormat. Saya bilang mau Wirda, woi Kak Wirda, Papa ngobrol sama anak muda nih. Jadi berasa muda lagi. Saya hebat lah, masih muda udah naruh perhatian gitu ya. Jadi ini perjalanan panjang sebenarnya dari kecil ya. Dari kecil alhamdulillah saya dididik sama orang-orang tua ya, ada Ibu Uum, ibu saya pribadi, kemudian Ibu Noni, bibi saya, kemudian Umi Iyo, nenek saya, dan kemudian paman-paman dan bibi yang lain yang rata-rata semuanya itu pedagang. Dan caranya beliau berdagang itu memang di kemudian hari ya, membuat saya itu benar-benar berterima kasih gitu bahwa yang diajarin itulah yang hari ini sebenarnya saya ajarin lagi kepada siapa yang mau belajar. Termasuk saya pribadi. Misal, saya merasa pertama kali misalkan ketemu dengan investasi. Ini soal investasi. Ya. Jadi waktu di rumah kami dia antara Roxy dengan stasiun kota itu ada nama jalan tuh, Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Nah, saya lahir gede di situ. Nah, ketika kami kecil, anak-anak yang ngaji pagi hari itu ada sekitar 200 anak. Kemudian siang juga ada sekitar 200 anak. Kemudian malam ada 200 anak. Nah, anak-anak ini jajan anak-anak ini. Jadi setiap ngaji itu jajan, entah itu 50 perak apa 100 perak tahun 80-an ya. Nah, ibu saya, orang tua kami itu udah begini cara ngomongnya. Duitnya mana? Ayo jangan jajan sendiri-sendiri gitu. Pasti kan? Duitnya mana? Jangan jajan sendiri-sendiri. Nah, terus saya nggak terlalu enggak lah pada saat itu. Tapi rupanya yang dilakukan oleh orang-orang tua kami adalah mengumpulkan bagaimana kekuatan recehan ini gitu ya menjadi sebuah warung kecil. Yang ketika kemudian anak-anak 600 anak tiap hari itu jajan, dia jajan di warungnya sendiri. Ini contoh. Ya, jadi dari kecil tuh udah polanya udah kayak begitu gitu. Saya ulangi sekali lagi kepada teman-teman semua. Dulu kami ada pengajian, pagi sekitar 200 anak, siang 200 anak, malam 200 anak. Sesungguhnya kalau orang tua saya mau menjadi kapitalis, kan gampang. Tinggal buka aja sendiri kan. Lalu kemudian perintahkan kepada seluruh anak-anak yang ngaji ekonomi protektif gitu kan. Lu makan sama anak gue, lu jajan sama anak gue, lu beli apa-apa nggak boleh keluar, lu beli apa-apa harus di dalam. Ini tidak. Ekonomi tetap ekonomi protektif, tapi terbuka. Jadi boleh dibilang ini ekonomi open protektif. Kira-kira begitu. Open protektif, dia open buat semua orang yang ada di dalam untuk kemudian bersama-sama berinvestasi bikin warung kecil. Lalu kemudian jajanlah anak-anak di situ. Oke, itu satu. Saya mengenal kata-kata investasi dari kecil. Yang kedua, orang tua saya itu ngomongnya selalu begini. Kalau jadi orang Betawi yang beda. Kalau udah punya, jangan jual. Kalau perlu, beli-beli. Ya, itu. Itu. Kenapa? Karena pada saat itu memang terjadilah penjualan besar-besaran. Dan saya kira bukan cuma di Jakarta ya. Tapi juga di mana-mana daerah.
Dan bahkan Indonesia ini juga begitu. Senangnya jual-jual, jual ininya, jual itunya, jual potensinya, jual opportunity-nya, jual kesempatannya. Nah, orang tua saya bilang, pokoknya yang ada di kita itu cuma dua, ya, beli, nambah. Itu aja udah. Beli, nambah, udah begitu. Beli, nambah. Pokoknya jangan punya pikiran jual. Kalau udah punya, jangan dijual. Lu pikirin ya caranya supaya lu nambah. Gitu. Kemudian yang ketiga, saya mengerti tentang pasar. Sebuah ilmu yang langka banget zaman itu, 84-85. Saya kira-kira disunat 84-85. 84 saya disunat, 85 dihadiahin ke Borobudur waktu itu jalan-jalan. Nah, tahun 85 itu atau kayak saya kira-kira kelas 5 SD, itu ibu saya nenteng tangan saya ke depan pintu rumah. Di depan rumah kami itu ada sekolah punya keluarga kami, punya engkong-engkongnya mbah-mbahnya Wirda. Di situ Mas ada waktu itu 1.700 siswa. Nah, ketika saya ditenteng nih teman-teman keluar rumah, ibu saya bilang begini, "So, lihat ada apaan?" Gitu. Terus saya ngeliat tuh ada pohon sawo, gitu saya bilang. Di depan rumah ada pohon sawo. Apalagi pohon mangga, apalagi tembok, apalagi ya saya sebutlah kecuali satu yang saya tidak sebut, yakni pasar. Kenapa saya tidak menyebut pasar? Karena pasar di otak saya adalah pasar yang namanya pasar, yakni Fisik, pasar ya? physically, fisik pasar. Nah, kalau saya lurus pandangan keluar rumah, nanti kapan-kapan teman-teman investor muda saya ajak main ke rumah saya, itu one of the most panjangest rumah, ya, one of the most panjangest rumah itu di Jakarta, karena itu mungkin panjangnya sekitar 300 meter panjangnya, 300 meter. Jadi dari mulai jalan depan sampai jalan belakang tembus, saking panjangnya itu rumah. Nah, kalau lurus itu sekolah, tapi kalau ngomong pasar harus ke kiri, pasar Jembatan 5 Mitra. Mungkin kalau ada yang daerah-daerah Jembatan 5 itu tahu tuh, Keramat Sentiong, kemudian Lambar, apa segala macam. Jadi saya tidak menyebut pasar. Nah, waktu itu ibu saya ngomong gini, "Nggak lihat nih anak-anak banyak banget, 1.000 lebih gitu." Iya banyak, kenapa emang? Loh, ini pasar gitu loh. Itu loh, seorang ibu guru ngaji nggak lulus SD, tapi apa yang dia omongin, "Kamu nggak lihat banyak anak-anak begini? Ini pasar." Dan dulu nggak ngerti. Ini kan kita ngertinya kan setelah dewasa ya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah ibu saya mengajarkan nama. Ibu saya itu mengajarkan nama. Jadi ibu saya langsung bilang begini, "Yuk kita ke pasar." Gitu. Tadi ngomong ini pasar, tapi saya diajak ke pasar. Sesuatu hal yang waktu itu sih kontradiktif sebenarnya, tapi ya saya jalan gitu. Nah, di perjalanan ibu saya ngomong gini, Ibu Uum ya, almarhum. Apa kata ibu saya? "So, nama lebih hebat daripada duit. Kita lihat ya." Gitu. Nih, catat nih teman-teman. Kenapa agama manapun mengajarkan harus jadi orang baik? Kenapa? Karena when you are trusted people, ya, ketika Anda adalah orang yang bisa dipercaya, kita lihat. Ibu saya bilang, "Loh, nama lebih hebat daripada duit. Kita lihat ya." Gitu. Dia datanglah ke pasar Mitra, kemudian yang ngomong tuh sama encinya, "Cik, ini kasih anak saya nih barang 500.000, terserah pilihin apa aja, kacang kek, permen kek, kerupuk kek, apa aja." Itu yang jualan itu, saya nggak ngelihat ada mengkerutnya, nggak ngelihat ada keberatannya. Dia langsung bilang gini, "Oh, ini Mi yang mau jualan, si Yusuf." Gitu. "Iya nih anak saya mau jualan, biar aja dia yang bayar, kasih aja dulu dagangannya." Gitu loh. Gila. Gila. Nah, di situ kemudian dibungkusin tuh kerupuk Bangka, ada Mentos, ada Ciki, ada macam-macam tuh zaman dulu.
500.000 aja pokoknya. Terus saya diajarin nih kerupuk Bangka isinya 10. Kalau lu jual gocap jadi gope dari saya 400 gitu. Gitu tuh. Nah, begitu pulang kata ibu saya apa? Tuh kan, nggak pakai duit kan, pakai nama. Nah, terus yang terakhir banget nih sebelum nanti kita masuk ke soal saham. Ibu saya gini, itu baru ibu pakai nama ibu. Bagaimana kalau ibu pakai nama Tuhan? Itu serem gak tuh? Itu ibu baru pakai nama ibu, belum pakai nama Allah. Kalau ibu pakai nama Allah, satu bumi bisa kamu bawa. Top, udah. Mantap, udah beneran. Makanya itulah yang mendasari kemudian Quran kan. Al-Quranul Karim diawali dengan apa? Dengan namaku, kata Allah. Jadi awal ya, Mas, itu di Quran itu awal dari segalanya itu adalah kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, gitu kan. Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seakan-akan Allah bilang sejak awal aku pertaruhkan namaku untukmu. Aku berikan namaku untukmu. Pakai gitu, kayak gitu. Nah, kemudian berlanjutlah. Banyak lagi terakhir tahun 84 ya. Bukan terakhir maksudnya. Mulai berjalan tuh tahun 84. 84 saya ketika kemudian sekolah ada satu pagi di mana kok lama-lama habis gitu anak-anak habis. Oh rupanya terjadilah yang namanya kapitalisasi gitu ya. Yang namanya konglomerasi dan lain sebagainya. Pada saat itu kemudian muncul penggusuran besar-besaran yang mengakibatkan kemudian sekolah, pertemanan, persahabatan, madrasah itu berkurang orang-orangnya karena terjadi migrasi. Pada saat itu saya mendengar tuh nenek saya ngobrol sama satu ibu, saya lupa namanya siapa ya tahun itu. Ngomongnya begini, lu sih pada mencar gitu. Lu sih pada mencar, pada atu-atu. Coba kalau bersatu, gak bakal bisa nih lihat rumah kita. Mana ada bisa dibeli sama orang gitu. Kenapa? Karena ya nggak ada yang mau. Tapi begitu pecah aja, pecah semua. Nah, di kemudian hari itu nempel banget tuh. Sampai kemudian puncaknya tahun kira-kira 2008. Jadi memang ada hal yang berbeda sedikit sih. Dunia saham yang saya maksudkan quote and quote gitu ya dengan dunia saham yang usually itu yang saat ini ada. Kalau saat ini ada kan dia monitoring pergerakannya gitu kan. Oh ini lagi murah beli. Oh ini lagi mahal lepas. Kan begitu. Kalau saya mah enggak Mas. Kalau saya enggak Mas Jason. Jadi kalau saya itu lebih kepada spirit ownership. Ya. Lebih kepada spirit kepemilikan. Bagaimana kemudian kita ini orang Indonesia dengan berbagai sukunya, dengan berbagai etnisnya, dengan berbagai agamanya, lalu kemudian mengubah DNA-nya, ya, mengubah DNA dirinya, keluarganya, bangsanya, negerinya menjadi DNA investor, menjadi DNA pemilik, gitu ya. Ya, yang memang beli nggak dilepas. Memang ini kita harus keret nih. Perusahaan-perusahaan kita ini di Indonesia terus sampai mentok yang benderanya gitu. Kayak kemudian kita lepas mengangkasa gitu, sampai kemudian dia bisa makan-makan lagi perusahaan-perusahaan di luar-luar negeri. Jadi saya agak berbeda tuh ketika saya bilang sama teman-teman, untuk Ustadz cuan banyak nih. Terlalu nih. Soal cuan, gue sih udah tinggal ngangkat tangan doang, gue jual nama Tuhan gue jadi. Jadi saya bilang sama teman-teman, kalau soal duit, soal kita mau punya mobil, mau punya apa gitu. Udahlah, lu punya Tuhan ini maha kaya. Andai bekerja itu tidak punya kebaikan, berusaha tidak punya kebaikan, niscaya saya hanya akan mengajarkan doa aja. Tapi kan kita nggak boleh begitu kita orang. Kita lebih baik punya 2 kebaikan daripada 1. Betul nggak? Kita lebih baik punya 3 kebaikan daripada 2. Kita lebih baik punya 4 kebaikan daripada 3. Tapi kalau cuma pengen punya untung, mah tinggal minta doang sama dia. Nggak percaya, teman-teman pernah nggak megang duit 10 miliar? Pernah nggak saya tanya nih teman-teman, tulis di chat. Pengen nggak punya duit 10 miliar? Ayo pengen nggak? Jawab di chat. Pengen nggak pegang uang 10 miliar? Ayo coba jawab nggak?
pengen nggak punya duit bener-bener punya megang Pengen banyak Ustaz, pengen duit sendiri. Nah, tulis pengen. Nah, yang lu pada harus lakukan cuman mengafirmasikan terus menerus pagi sore, siang malam. Ini nggak ada urusan sama ikhtiar. Ini benar-benar nggak ada urusan sama yang namanya kerjaan. Ini nggak ada urusan sama yang namanya usaha. Nggak ada urusan. Halo Ustaz, kayaknya suaranya mati Ustaz, headsetnya. Kita di sini kehilangan suaranya, kehilangan audio Ustaz. Suaranya hilang Ustaz, kayaknya masalah lagi headset. Tiba-tiba lagi habis headsetnya jatuh, suaranya hilang. Ya, sebentar ya teman-teman, Ustaz Yusuf masuk lagi mencoba ini. Apakah mungkin bisa dicoba? Kita nggak usah pakai headset, Ustaz. Siapa tahu bisa membantu. Ya, sepertinya low band. Udah, oke. Oke, jelas Ustaz. Nah, ini sudah jelas. Ya. Oke, kalau gitu nggak usah pakai headset. Iya. Jadi saya pengen gitu ya ngelihat diri saya gitu, diri keluarga Indonesia gitu. Ini menjadi pemilik seutuhnya Indonesia. Lalu kemudian kita bercanda-canda main ke berbagai negara gitu, membeli negara-negara lain. Terus kita mencukupkan diri dengan bagi hasilnya. Kita mencukupkan diri dengan kemudian hasil dari perjalanan usahanya. Bukan kemudian dari masuk keluar saham. Walaupun itu boleh dan itu juga kita akan bicarakan insya Allah. Artinya sebagai sebuah benefit gitu kan. Kan rumusannya sederhana aja. Begitu lu chipin nih, bang masuk gitu ya. Terus begitu ada untung, gini. Jangan lu ambil semua kan begitu. Ambil yang kira-kira lu pulang modal aja gitu kan. Ya, misalnya kayak kemarin di Garuda atau di BRIS. Lu naruh berapa, terus untung jadi berapa, udah jangan jual semua, gitu loh. Jual modalnya aja ya. Gitu kan. Udah jual modalnya aja dulu, gitu kan. Terus bersamailah BRIS, bersamailah Garuda, karena kita harus membersamai Indonesia. Jadi kerjaan kita bukan mantengin layar, gitu kayak orang blow on aja kan, mantengin layar kan. Karena kalau cuma pengen beli apa, lu pengen beli Mercy, lu pengen beli BMW, nggak ada urusan sama saham. Urusannya lu minta nggak sama Tuhan lu itu aja. Lihat ibu saya. Ibu saya lihat. Ci, kasih anak saya barang 500.000. Si Enci ngasih. Terus kata ibu saya, Sof, itu ibu baru jual nama ibu. Bagaimana ibu jual nama Allah gitu loh. Makanya teman-teman nih harus selesai dulu nih kalau mau main saham. Selesai gitu loh. Selesai sama Tuhan gitu loh. Bahwa ada Tuhan, ada Allah yang tempat kita meminta gitu. Itu nih kita gencerin. Saya dulu minta sama Allah supaya masuk warung mana aja nggak bayar. Nggak beli. Masuk pasar mana aja nggak bayar, nggak beli. Masuk hotel mana aja nggak bayar. Ya, bahkan nggak perlu naruh KTP. Itu doa saya zaman dulu. Terus orang bilang, ya Ustadz mau wajar Ustadz lah. Waktu gua doa itu, gua tukang ayam. Waktu gue berdoa itu gue tukang potong ayam, tukang nganter-nganter ayam, 20.000 sehari. Sedangkan sewa motornya juga 20.000 sehari. Jadi gue nggak tahu apa dikabul apa enggak gitu. Pokoknya gue ngomong aja. Saya pengen naik pesawat, tapi sekali naik pesawat nggak mau ekonomi, maunya bisnis. Yang lucu nih ketika ketemu pulsa. Ketika ketemu pulsa waktu itu zaman handphone P6 ya yang gede itu. Saya ngomong sama Allah gini, ya Allah saya emang nggak mau beli pulsa. Pengen punya perusahaan pulsa. Lah 2013 di Kabul tuh saya punya perusahaan pulsa ya kan. Jadi Tuhan tuh memang luar biasa gitu loh. Luar biasa teman-teman yang belum punya mobil nih. Udah main aja ke showroom mana kayak minta aja udah sama dia. Nggak usah lah main saham. Udah minta aja sama dia dapet. Tapi saya bilang tadi,
kita kan harus berusaha. Nah, salah satu usaha kita ya ini diantaranya. Kita kemudian bermain saham. Tapi nanti main sahamnya ini kita harus beyond. Harus high gears punya, harus tinggi punya. Ya ini mulia membantu perusahaan itu. Misalkan kayak Garuda. Saya ngelihat nih omongan orang tentang Garuda jelek semuanya. Aduh, gue gak demen banget dah. Gue bilang ini negara gue nih. Masa lu pada ngomong gak benar? Oke lah kalau ada yang nggak benar. Kalau ada yang nggak benar juga, kalau kita ngomongnya benar, jadi benar kok. Contoh misalkan, maaf ya, bisa jadi dari 1 dari 5 masjid, bisa jadi nih 1 dari 5 masjid itu yang bangun bukan kiai. 1 dari 5 masjid bisa jadi 2 masjid, bisa jadi 3 masjid, bisa jadi 4 masjid, atau bisa jadi 5-5-nya nih, Mas Josan nih. Bisa jadi yang bangun bukan kiai, tapi siapa? Orang yang pernah jadi preman di situ. Jadi ada cerita banyak nih, ada orang yang kagak soleh, ada orang yang brengsek, ada orang yang berantakan. Tapi orang kampung kalau manggil dia si soleh, si soleh, si soleh. Si soleh datang, padahal ini tukang nyolong. Si soleh datang, padahal maling. Si soleh datang, padahal dia berandalan. Tapi orang kampung tuh manggilnya si soleh aja. Sampai orang ini lupa kalau dia tuh maling gitu. Ingatnya dia emang soleh. Akhirnya jadi soleh. Makanya ketika kemudian Garuda diisuin macam-macam dan berita juga memang ya ada gitu. Tapi saya bilang, udah kita nggak usah ngomongin itu. Bismillah yuk kita masuk. Pokoknya kita masuk aja dengan duit kita. Kita beresin dah. Berapa sih kerugiannya Garuda? Gitu kan? Garuda tuh 15 triliun. Nah, kalau dibagi sekian cuma 15.000 aja itu. Bismillah, dang, jalan. Nah, kalimat positif itu nanti resonansinya positif. Beng, 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 beng. Itu yang membuat kemudian dengan izin Allah, Allah turun kan. Kuasanya turun, rahmatnya turun, bunyi itu. Nah, kalau cerita perjalanan sejarah nih Mas, dan teman-teman semua, 2008 tuh, itu puncaknya tuh kurang lebih. Ada apa di tahun itu? Di tahun itu ada satu telco dijual. Nah, mungkin sebagian teman-teman masih SD, ada yang mungkin masih SMP. 2008 Mas Jason umur berapa tuh? 2008 Wah, SMP, SMA? Saya masih SMA kayaknya. SMA ya. Nah, iya. 2008 ada satu telco, ya satu perusahaan telekomunikasi yang punya satelit, kita nggak usah bicara itu apa, itu dijual dengan alasan yang kita baik sangka saja, kita pokoknya husnuzon saja, tapi menjualnya itu membuat saya mikir waktu itu, kenapa ya harus dijual itu loh? Kalau cuma nyari 13 triliun, kenapa ya dijual? Padahal pada saat dijual itu pelanggannya 40 juta. Pelanggannya 40 juta. Saya termasuk pemakai. Saya termasuk pelanggan, termasuk pengguna. Dan saya nggak diberitahu. Nah, di ekonomi Islam, ekonomi yang cantik sekali, semuanya equal. Semuanya setara. Semuanya sama. Tapi di ekonomi kapitalis, ada yang nggak dianggap setara. Siapa? Kami para pelanggan. Kami para customer. Nggak dianggap. Perusahaan main jual-jual aja. Iya, kalau pemilik barunya emang cocok sama kita pengguna. Kalau pemilik barunya enggak, bagaimana? Nah, ekonomi Islam ini sebenarnya kalau dipakai betul, wah itu semua all equal. Semua itu sama. Contoh misalkan, Mas Jason atau teman-teman punya kontrakan. Oke? Punya kontrakan. Terus si A masuk nih ke kontrakan itu. Deng. Oke? Kalau ekonomi kapitalis, kalau saya mau jual kontrakan itu, saya jual aja. Nggak peduli itu dikontrak apa enggak. Betul nggak? Gue ada keperluan, gue mesti jual nih kontrakan gue. Ya peduli amat orang kontrakan gue kok. Urusan dia. Kalau emang dia nggak suka, gue balikin aja duitnya. Ini bukan perkara suka nggak suka. Ini persoalan hati. Persoalan ngerepotin orang. Orang udah pindah ke situ, anaknya udah sekolah di situ, TK di situ, dia juga mungkin udah kerja di situ. Tiba-tiba kita main enak aja. Sorry bos, yang punya kontrakan udah bukan gue lagi. Si Ono. Kalau emang dia mau ngontrakin terserah dia, kalau emang enggak ya maaf juga gitu. Lah, nggak bisa begitu. Di ekonomi Islam mengajarkan lu ngomong dulu dong sama yang punya kontrakan itu. Lu ngobrol berdua. Mas, maaf ya, saya kok ternyata punya kesulitan. Padahal situ baru aja bayar 2 bulan yang lalu. Begini, sebelum ditawarin ke orang, boleh nggak saya jual? Saya sama ente mau nggak beli? Oh Pak saya nggak bisa. Nah terus dicari jalan keluar baru kita jual.
Nah, tidak terjadi itu di penjualan telco itu karena kami 40 juta orang ini nggak dianggap. Nah, ini akan menjadi persoalan besar ketika kita orang Indonesia, rakyat ini yang punya wakil itu keterwakilannya tidak ada. Para dewan misalkan gitu ya, yang harusnya mewakili kita misalkan gitu. Ternyata tidak mewakili siapa-siapa, hanya mewakili misalkan namanya, kepentingannya, organisasi atau lembaganya, atau partainya. Ini masalah. Nah, saya melihat kesempatan kemudian menyatukan bangsa itu di kepemilikan. Jadi saya setuju nih, saham menyatukan bangsa. Saya setuju nih, setuju. Belasan juta kemudian pencinta Manchester United, pencinta Manchester City. Kemudian jangan cuma nonton, beli tuh Manchester United, gitu kan? Rubah namanya jadi Mansur United. Mantap. Nah, saya mikirkan ini gimana sih? Telco senilai 13 triliun dan itu juga terlalu murah untuk saat itu karena punya satelit, punya 40 juta pelanggan. Gila. Terus saya iseng, saya hitung kan. Saya hitung kan 13 triliun begitu saya hitung. 13 triliun. Silakan teman-teman buka handphonenya masing-masing, jajal nulis. Jajal nulis ya, jangan cuma dengar. Jajal nulis 13 triliun, tulis tuh. Tulis 13 triliun. Ya. Ribu, juta, miliar, triliun. Ada berapa itu? Nolnya 12, ya. Nolnya ada 12. Hitung 13 triliun sudah. Udah kalkulatornya dibuka di handphone masing-masing. 13 triliun. Nah, sekarang kita bagi 40 juta. 13 triliun dibagi 40 juta. Ketemunya berapa ya? 13 triliun dibagi 40 juta. 40 juta pelanggan loh ya. Berapa ketemunya? Yo, ada yang bisa jawab, soalnya nih saya HP-nya nggak ada di sini, saya nggak bisa pakai. Kok ada yang jawab, Ustaz? 325.000. 325.000. Gila kan ketika ini di-share nih ownership 100% loh Pak. 100% saat itu. Itu kalau dijual kepada 40 juta orang, itu cuma 325.000. Nah saat itu instrumen untuk membelinya itu belum ada. Tapi hari ini Pak, ada. Hari ini Pak, ada. Kita mau beli apa hari ini? Satu-satu kita bisa beli. Tapi saya pengennya memang juga tidak menjadi individualistic buyer. Lagi-lagi nanti kayak ibu saya bilang, kalau lo beli sendiri-sendiri, nggak jadi sesuatu juga. Lo mesti ngumpul. Ini saham mesti saham terpimpin. Kalau saham ini saham terpimpin, ini bisa bicara banyak. Oke, sekarang kita tuntasin dulu. 325.000, memangnya si telco itu butuh satu malam? Kan tidak. Dia butuh untuk restart. Dia butuh untuk bangun BTS saat itu. Dia butuh untuk mengembangin sayapnya kemana-mana, termasuk ke Saudi, Taiwan, Hong Kong, kemudian Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Oke, kita bilang sama dia, telco, lu perlunya nggak mungkin dong semalam. Bisa nggak kita bikin jadi 3 tahun? Ternyata ketika 3 tahun, berarti 325.000 nih teman-teman, bantuin saya. 325.000 dibagi 36. Silakan, 325.000 dibagi 36. Ya Allah, cuman 9.000 perak, Mas. Cuman 9.000 perak. Itu kan kayak gini aja, kayak bikin notif dari SMS Center. Woi, pelanggan, our valuable customer, gitu kan. Mau nggak lo tahan pulsa lo 10.000 setiap bulan selama 36 bulan. Nanti bulan ke-37 ada notif kongret gitu kan. You are the new owner. 9.000 bos, 9.000 perak, 13 triliun harganya cuma 9.000 perak. Dan jangan lupa 9.000 perak ini a month, sebulan. Sekarang kalau kita bikin menjadi daily saham, daily investment, kita bagi 30 bro. Kita bagi 30. Maka cuma 300 perak. 300 perak kita bagi lagi 3 bos. Morning investment, noon investment, night investment. Bos. Saya perjuangkan dengan izin Allah. Lahirlah hari ini salah satu crowdfunding equity.
Crowdfunding equity kecil-kecil sih memang 10M, 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 10M instrumennya. Tapi ini once kemudian disatuin triliun, bos. Triliun ini. Jadi saya emang nggak takut kalau perusahaan berapa sih perusahaan itu butuhnya. Wah, kita perlu 1T lah, 1T mah ceban. Wah. 1T mah gini. Saya pernah bilang waktu itu zaman dulu ada travel gede banget yang punya armada banyak, sopirnya juga ada 4.000 zaman itu. Terus nyamperin saya ownernya. Terus dia bilang, Ustaz, kita butuh 500 miliar. Terus saya bilang begini, zaman itu tuh saya 2010-an, 2011, 2012. Saat kita butuh 500 miliar buat sehat. Terus saya bilang begini, kalau cuma 500 miliar mah nggak usah yang gede-gede yang turun. Maksudnya Ustadz gimana? Yang turun ini untuk beli 500 miliar itu, urusan Bapak supaya sehat, bayar utang dan segala macam, itu cukup anak-anak bayi aja. Sama balita. Anak bayi sama balita. Bingung tuh Pak Andi. Anak bayi dan balita. Ngerti saham juga kagak Ustadz dia. Emang juga kagak. Tapi dia punya anting, bos. Anak kecil perempuan pasti punya anting. Terus lo kaliin se-Indonesia. Anak perempuan bayi se-Indonesia. Anak balita perempuan se-Indonesia. Berapa tuh orang? Copotin antingnya. Kebeli tuh 500 miliar. Kebeli tuh 500 miliar. Nah, ekonomi ini yang kemudian saya suarakan kemana-mana. Dulu zaman Jason, saya, kita semua pada sekolah kan patungan buat sewa bis kan. Patungan nih rata-rata sewa bis nih buat akhir tahun itu kan. Terus kita patungannya mulai dari kelas 3 awal. Kelas 3 awal kita udah mulai patungan nih. Patungan untuk akhir tahun sewa bis. Kebayang nggak bila 50-60 juta anak Indonesia patungan, Toyota bisa kita beli. Pabriknya bos yang kita bisa beli, bos. Iya. Jadi ntar ada anak kecil datang ke Boeing. Ada anak kecil nih, anak Indonesia nih, datang ke Boeing ke Amerika. Terus nggak dianggap tuh sama bule-bulenya. Why do you come here? Kenapa lu anak kecil datang ke sini? Terus anak kecil ini bilang, gue mau beli pabrik bos kemarin. I come here to buy your factory gitu loh. Yeah. Saya datang kemari mau beli kemudian pabrik ente. Terus si bule-bule itu pada ngomong, lu anak kecil mau beli pabrik ini bagaimana ceritanya? Nggak tahu ya. Kita dari TK sampai perguruan tinggi se-Indonesia ada 70 juta orang tuh, tahu nggak lo? 70 juta orang kalau jajannya tuh dikaliin lu berapa? Itu inilah. Jadi message ini yang kemudian saya suarakan terus itu loh. Kan asik kalau kita naik Garuda gitu ya. Kemudian kaptennya ngomong gini. Selamat datang di pesawat Anda sendiri. Asik. Ya kan? Nanti kalau udah turun, kalau ada yang mau bawa bangkunya, bawa aja. Udah punya sendiri silakan bawa. Ya kan ada USOP kan? Ada USOP kan? Ada user stock option, oke? Atau ada BSOP, oke? Ada CSOP, buyer stock option atau customer stock option. Kenapa Garuda nggak pakein itu? In every single time you buy your ticket pakai Garuda, nanti ada poin yang cashbacknya itu bukan uang tapi saham. Bisa Pak. Kalau saya jadi presidennya gampang itu. Tuh gue gituin aja. Gue gituin aja kalau gue jadi presiden ntar. Pokoknya yang masuk tol. Makin sering lo masuk tol, nanti makin lo jadi owner. Sekarang kan gila Pak, orang masuk tol deposit Pak, depositnya habis Pak. Di mana otaknya? Orang masuk jalan tol bayar duluan di muka, dipakai nggak dipakai bayar duluan, tapi jadi konsumen Pak. Di mana otaknya? Negeri ini bagaimana ceritanya? PLN juga begitu lagi, belum pakai belum apa dia harus bayar duluan di muka. Tapi perlakuannya sebagai apa? Ownership bukan. Tapi deposit. Di mana-mana kalau deposit mah emang kita jadi goblok juga udah. Jadi bodoh aja udah. Kenapa? Ya makin habis lah. Makin kita pakai makin kita habis. Harusnya di mana-mana orang kalau ngasih duit di muka itu jadi bos. Orang kalau ngasih duit di muka jadi owner. Nah sekarang ini orang ngasih duit di muka dan duitnya stay dan dia menjadi customer. Ini nggak benar. Nggak benar ini. Lo sekarang pakai aplikasi manapun mesti ada duit di situ.
Tapi duit lu di situ yang kata lu, duit saya paling cuma cepet Pak Ustadz, di aplikasi ini, aplikasi itu buat beli cendol, buat beli bakso, buat beli kopi ini, kopi itu, kopi gula aren. Paling duit saya 200.000, lu lupa ya. Ada 30 juta orang yang naruh duit di situ. Lu kaliin tuh 200.000. Berapa itu duit? Ini yang saya bilang. Nah, jadi malam ini saya ketemu jawabannya Ustaz nih. Kemarin kan Ustaz sempat bahas soal yang namanya revolusi saham. Iya, maksudnya kemarin sempat nanya, Ustaz kan kita kan belinya kan di pasar sekunder, bisa jual beli kapan aja, gimana caranya bisa terpimpin. Ternyata lagi Ustaz sempat ngomong itu bisa aja customer stock option, itu kan terpimpin ya, karena kan ada aksi korporasi dengan jelas. Kemarin kan sempat ada yang komen-komen, ya kalau kita belinya di pasar sekunder Garuda, uangnya udah nggak masuk ke Garuda, investor sama investor kan, pasar sekunder kan. Nah, ternyata Ustaz disebutkan salah satu IG-nya adalah aksi korporasi, customer stock option. Nah, jadi menurut saya kayak ya mungkin banyak orang belum paham aja, dan saya justru kagum nih Ustadz pengetahuannya luar biasa banget sampai tercetus ide customer stock option. Saya pun agak kepikiran, wah bener juga ya, customer stock option itu bisa gitu kan. Bisa loh, gila kan, orang masuk tol masa nggak bisa dihitung Pak, kan bisa dihitung kan. Daripada sekarang pemerintah punya utang sama luar negeri ya kan, mendingan utang sama rakyat kan. Betul nggak? Rakyat nggak pusing juga kok masalah bunga. Rakyat mah masalah ownership. Oh itu tol punya kita. Oh itu tol punya kita. Oh itu tol punya kita. Terus hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi pembangunan, jadi A, jadi B, jadi C. Nah, terus saya ngajarin ke orang-orang, kalau lu pengen minta, lu minta aja sama Allah. Gitu. Yang penting kita bantu aja. Motivasi kenapa ya? Misalkan, kenapa saya kemarin untung tuh sampai 100 miliar lebih ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak mikir kok waktu beli itu. Kita waktu diajak ngomong dulu nih, saya sama Kiai Ma'ruf, sama Kiai Didin. Ya Kiai Ma'ruf sebelum jadi wapres, jauh sebelum jadi wapres. Ngomong, wah ini BRI syariah mau dijual zaman itu tuh. Ini yang bisa memimpin umat Yusuf nih, kita panggil Yusuf dah. Panggil tuh saya. Terus saya dengerin tuh orang-orang tua pada ngomong. Salah satu omongannya begini, kalau sampai di Indonesia enggak disambut, ntar kita terpaksa harus punya pemodal dari luar. Wah, gue bilang nggak kena nih, nggak kena. Tapi nggak kena juga harus begitu Pak Ustadz. Kalau di dalam kagak, ya pasti keluar. Karena peraturannya harus nambah modal. Wah, terus saya campaign tuh, saya bilang gini, mau nih BRIS menjadi BRMS, gitu saya bilang ke umat. BRMS, apa itu BRMS? Bank Rakyat Malaysia Syariah, karena yang belinya Malaysia. Mau nih BRIS, BRIS nanti jadi BRQS, Bank Rakyat Qatar Syariah, atau BRSS, Bank Rakyat Singapura Syariah, atau BRTS, Bank Rakyat Tiongkok Syariah. Jangan. BRIS harus BRIS. Jadi yang beli harus kita. Nggak usah bicara untung. Bismillah. Gitu, bos. Judulnya gitu. Penyelamatan, ya. Kemudian aksi heroik, dan lain sebagainya. Itu saya bilang, udahlah, pasti untung. Saya bilang. Kenapa? Karena Allah menghargai nawaitu kita. Allah menghargai ketulusan kita, insya Allah. Waktu itu kita berhasil nyuri lah, lumayan lah. Itu pun karena di stop. Stop tuh, cuman berapa persen di stop dang gitu. Ada sekuritas yang kemudian menjadi engine-nya, menjadi bridge-nya. Kemudian dia bilang, Mas Etat, cukup ya umat segini ya. Biar sisanya kita jual ke pasar aja biar dinamis. Ya, saya waktu itu karena cuman coba-coba, ya jalan. Tapi saya pede banget tuh Mas, karena 16 bank yang sudah dibeli sama asing, bisa kita balikin lagi, hitungannya seminggu-seminggu aja. Jadi tiap minggu kita beli bank, iseng aja gitu. Jadi caranya adalah kita masuk ke bank yang mau kita beli, kemudian di flip, dananya di flip. Tadinya rekening biasa menjadi rekening SID, selesai udah urusannya. Jadi punya kita itu. Jadi punya kita. Nah, ini yang kemudian kalau spirit anak muda ini bisa kemudian kita bangkitin model kayak begini, urusan nanti untung dia tinggal minta sama Tuhannya, urusan nanti dia pengen punya dia tinggal minta sama Tuhannya, maka gerakan ini menjadi gerakan bukan sekedar gerakan bisnis, tapi menjadi gerakan moral yang luar biasa. Karena kita akan membeli ulang utang Indonesia, lalu menjadikan utang itu utang kita. Dan bukan yang nggak ada cuan kok, pasti ada cuan kok, pasti ada cuan, nggak mungkin nggak ada gitu, ya. Nggak mungkin, tapi pada saat ada itu jadi cantik gitu loh, aturannya jadi bener gitu, mainnya jadi indah. Kira-kira begitu, barangkali mau diskusi dulu nih.
Iya, jadi ya benar ya. Maksudnya kita terkadang kalau baca headline media kan, ayo kita ambil alih Ukang Garuda. Kesannya kan kayak omong kosong ya. Tapi sejak Ustaz jelaskan, hitungannya pun kita jabarkan, yang menjadi masuk akal. Dan juga mungkin kita mau butuh opini sih dari Ustaz ya. Karena kan Ustaz tahu sampai sekarang kita sudah kampanye saham itu sudah 5 tahun lebih, 10 tahun lebih, ngabung saham sudah dikencarkan. Tapi sampai hari ini yang punya rekening saham itu baru 1% dari warga negara Indonesia. Ya kan udah capek-capek itu 10 tahun kan kampanye sana sini dan itu pun baru 1%. Bahkan sampai hari ini pun masih sama angkanya. Baru 1%. Compare sama Malaysia, Singapura udah jauh ya kan 1%. Nah kira-kira bagaimana nih kayak kita anak muda bisa jadi membantu negara dalam mengkampanyekan literasi keuangan dan orang tuh bisa berani beli saham. Karena kan kalau orang diajak beli saham kesannya kayak kita ngajak dia judi lah. Belum lagi ada yang pakai sentimen agama karena menurut agama dia bisa tidak boleh beli saham atau dan lain-lain. Nah kira-kira bagaimana cara kita supaya bisa semangat untuk beli saham dan kita bisa ngajak supaya semua Indonesia partisipasi, karena kan nggak lucu ya, IHSG sudah naik 10 kali lipat dalam 10 tahun, dalam 8 tahun 15 tahun terakhir, tapi kepemilikannya mayoritas masih asing. Tandanya kan yang makin naik kan ya itu asing, bukan lokal. Itu pun lokalnya kalau kita bagi banyak kan itu adalah institusi jangka pensiun, bukan investor retail juga yang nikmati kenaikan BCA berkali-kali lipat, BRI berkali-kali lipat. Jadi kira-kira bagaimana nih supaya kita sebagai anak muda kesannya kecil, tapi kita bisa bersatu buat kita terus semangat beli saham Indonesia, karena sampai sekarang masih 1% sekarang. Iya, makanya saya apresiasi banget itu ada investor muda yang nggak bicara juga soal sekat-sekat agama, nggak bicara soal sekat-sekat suku, etnis, ya, kemudian asal daerah, benar-benar bicaranya literasi dan lain sebagainya. Dan saya sih ketemu ya, tapi kelihatannya emang harus ketemu di darat dulu nih, harus kita matengin kita dulu nih, tidak diflorkan dulu. Karena emang tadi saya bilang ini perlu revolusi untuk saham. Ya kan sekarang lagi hit nih revolusi kan. Iya. Nah, ini revolusi saham gitu. Jadi istilahnya beli saham nih semudah beli cendol online gitu. Karena emang kan untuk bisa punya rekening SID emang pusing kalau orang biasa. Untuk BRIS itu kita dari 70 sekian daftar isian itu kan kita cut sampai tinggal berapa biji doang gitu loh. Yang tinggal berapa biji doang itu juga belum tentu orang itu juga bisa ngisinya gitu loh. Nah, sebenarnya dengan kehadiran payment gateway seperti Paytrend misalnya. Paytrend ini kan hadir kita menyasar misalkan yang unbankable customer. Ya, customer yang benar-benar dia tidak bankable gitu loh, unbankable. Tapi karena sekarang ini oleh pemerintah dinaikin menjadi 2 juta rupiah, sehingga kan menjadi menarik. Hanya dengan nomor handphone selesai gitu loh. Nah, ruang-ruang yang memang secure dan lain sebagainya ini memang masih perlu diselesaikan. Tapi saya kira ini bukan sesuatu yang mustahil, sangat bisa. Balik kemarin saya sudah ketemu Pak Presiden juga, Presiden hampir 2 jam ngobrol sama saya dengan izin Allah. Terus beliau bilang, cuma kalau saya ngomong sekarang pada naik lagi nih sahamnya yang lain. Boleh dong disebut, kasih bocoran dikit Ustaz. Iya. Biar kita happy jadi punya Sulaiman Spirit Ustaz. Kita beresin dulu ininya. Instrumennya kita beresin dulu. Once ini beres, semua kemari zat gitu, terus kita dorong, bang, selesai itu udah. Selesai itu bener dah. Orang Bandara Suta aja, Bandara Suta doang, itu 60 juta orang kok. Bandara Suta tuh 60 juta orang, gila itu. 60 juta orang. Itu kalau kita kawinin nama instrumen keuangan model kayak pen yang bunganya murah, ya. Artinya orang kalau mau beli tinggal tanda tangan doang, kemudian dipotong gaji berkala, itu 100 triliun gitu doang tuh, nggak ada keringetannya tuh. Nah sekarang orang bisa pembiayaan rumah sakit, bisa pembiayaan kemudian motor, mobil. Kenapa nggak bisa pembiayaan saham? Kenapa nggak bisa? Orang bilang, tapi kan naik turun. Enggak, ini bukan cerita naik turun, ini cerita ngiket, cerita ownership. Cerita bungkus, bang, selesai. Gitu loh. Wah itu sih bisa banget lah.
model-model KTA gitu, tapi ini KTS gitu loh. A-nya bukan agunan, ini saham. Banyak celahnya gitu kalau bisa. Dan saya melihat makin kemari kan OJK makin oke, BI makin oke, Kemendak juga makin oke, terus badan-badan BKPM dan lain makin oke, makin mikir. Itu kayak kasus saya dulu 2012-2013 itu membuka mata orang-orang tua kita juga bahwa oh bisa ya. Yang selama ini diomongin tuh bisa ya, bahwa recehan kalau kumpul jadi sesuatu yang gede. Oh bisa ya, bisa Pak, makanya fasilitasin. Nah terus lama-lama fasilitasin, perjuangannya 2018 akhir, lahirlah aset manajemen syariah pertama waktu itu, Petren Asset Management. Sampai sekarang masih yang pertama. Tapi di situ kok masih ketemu kendala, karena tadi yang Mas Jason bilang bahwa ini korporasi tetap, belum kemudian individual. Ya pemegang reksadana seperti yang Mas bilang tadi paling sekarang masih kisarannya mungkin di bawah 500.000 orang gitu kan. Itu juga orangnya dia lagi gitu. Terus yang gede-gede yang sampai 80 triliun segala macam, Schroder lah apa segala itu juga asing gitu kan. Nah, ini saya kira memang perlu anak muda nih yang bergerak, model kayak Mas dan teman-teman yang saat ini ada di Zoom, di Investor Muda. Terus aja kemudian jangan berhenti. Ayo jalan terus itu. Kerjaannya nabung, tapi nabungnya saham. Walaupun aksi itu saya masih belum terlalu, bukan itu yang ditujukan. Itu kan masih individual ya. Masih individual. Oh ini saham lagi bagusnya beli, itu masih sendiri-sendiri. Tadi investor ketemu investor, belum ke company-nya. Tapi kalau saya sih memang pengen ini ekonomi terpimpin memang. Ekonomi terpimpin. Istilahnya gini lah, jangan ngisi e-tol dulu, tapi ke belakang dulu sini. Bareng yuk gitu. Begitu bareng kita beli dulu tolnya, baru isi tol. Jadi begitu masuk tolnya punya kita gitu. Jangan naik pesawat dulu, kita beli barang-barang dulu. Nanti begitu kita udah beli, kita beli kemudian pesawatnya. Ada terminal, ada bandara, ada pelabuhan, ada kawasan-kawasan industri. Itu semua industri strategis nasional yang harus dimasukin oleh kita-kita orang. Harus kita masukin. Bahkan nih kayak consumer good, consumer good, nah kan. Wah ini mah harus dimiliki oleh kita orang. Anak muda nih besok nih nggak usah pakai deodoran dulu, nggak usah pakai sampo dulu, nggak usah pakai sabun dulu, nggak usah lama-lama bos, seminggu aja bos. Itu Unilever kebeli tuh, ya kan? Unilever kebeli gitu kan. Terus kemudian apa lagi? Itu jangan makan mie dulu seminggu, ya. Nanti pabriknya bisa kita beli gitu loh. Kemampuan ngelola itu kan gitu kan. Ini kan kita ibarat perumahan, kita ini adalah perumahan. Kita ini perumahan. Ada 300 rumah di satu perumahan. Tapi semuanya pada nggak bersatu, nggak pada sempat duduk, nggak pada sempat mikir. Akhirnya yang jualan pangkas rambut dari kota lain, dari daerah lain, yang buka ATM orang lain, yang buka daging, buka segala orang lain. Nah 300 orang ini yang sumber duitnya dari sini, belinya keluar. Padahal kalau dia kemudian bersatu, dia sendiri yang buka. Kerjasama boleh, tapi buka dong barang-barang begitu. Kita nggak bersatu, ya orang lain makan kita terus. Itu kira-kira. Saya malah pengen kita bercanda keluar. Terus kayaknya agak banyak pertanyaan masuknya, kayaknya kita udah mesti mulai jawab. Dan pertanyaannya sih, kalau saya rangkum ya, agak banyak. Saya mungkin intinya nanya gini, gimana sih caranya Ustaz Yusuf Mansur milih saham? Kan ada ratusan saham tuh di Indonesia, ada 700 saham. Kok bisa Ustaz Yusuf Mansur milihnya Garuda, atau milihnya Consumer Goods, atau milihnya ya BRIS? Nah itu apa dasar pemilihannya? Fundamental kah, teknikal kah, atau langit-kia? Nah, maksudnya benar-benar punya naluri, wah kayaknya ini bagus gitu kan. Nah, kan orang beda-beda ya cara milih saham, kadang bebas-bebas aja kan, nggak ada yang salah dalam milih saham. Ustaz gimana tuh milih sahamnya Ustaz? Gini ya teman-teman, jadi kekuatannya kan ada pada guidance from him ya. Jadi ada bimbingan dari dia. Jadi ketika Anda buka aplikasi di handphone atau di PC gitu ya, pada saat itu ya berdoalah kepada Tuhan gitu kan. Ya berdoa gitu kan, tolong dibimbing tangannya, tolong dibimbing matanya. Sebenarnya sih itu aja. Ya, kalau udah dibimbing sama dia, salah juga jadi benar gitu. Kayak Musa kan kalau kita lihat-lihat kan dia salah jalan kan, ujungnya mentok gitu kan.
Musa ketika disuruh lari dari Firaun, itu kan udah berdasarkan petunjuk Tuhan kan. Nah petunjuknya kan ternyata malah membawa dia pada jalan yang nggak ada jalan lain itu loh. Depannya laut itu loh. Belakang Firaun sama tentaranya. Tapi di situ jalan keluar. Di situ jalan keluarnya. Nah Firaun yang tidak meminta jalan Tuhan, tidak meminta petunjuk Tuhan, ngandelin kekuatannya, kepintarannya banyak, malah menuju kematiannya di situ. Nah saya lihat kebanyakan orang yang berhasil itu yang sempat berdoa sebentar sih. Gak usah lama-lama, sebentar aja doanya. Nah yang tambah lagi nggak beresnya kalau teman-teman main saham tuh kalau greedy itu serakah. Syukur-syukur misalnya kayak yang Mas tadi bilang ada unsur sedekahnya gitu. Begitu untung 10% lah lo keluarin. Itu yang gitu-gitu tuh Tuhan suka gitu. Sehingga dia ikut nitip gitu kan. Dia ikut nitip gimana coba lo? Yang punya jagat ikut nitip sama si itu kan luar biasa gitu loh. Punya untung nih, cedar gitu. Punya untung katakanlah, wih untung 1 juta nih. Ya 100.000 lah lo bagi orang miskin gitu kan. Nanti Tuhan akan ngasih petunjuk yang lain gitu. Bisa jadi mungkin dari secara kode kayaknya nggak menarik, ternyata subhanallah yang ini wus gitu, wah jadi blue gitu kan, luar biasa. Jadi kuncinya sih memang minta petunjuk ya bos, itu minta petunjuk, minta petunjuk khusus buat investasi pun juga kan, mesti harus dihubungkan dengan spiritual ya Ustaz ya, maksudnya kan berarti kan iya pak, yang bisa mengendalikan siapa sih, ya kan, yang punya juga siapa sih, kita kan sebenarnya cuma dititipin aja kan. Berarti doa orang gitu, kayak berdoa mau makan. Berarti orang yang pintar gitu analisa saham pasti kalah sama orang yang hoki. Nah, hoki di sini konteksnya adalah diberkati Tuhan. Ya, contohnya kayak Ustaz ya kan. Ya, kita mau bisa pintar analisa capek-capek, tapi Ustaz dapat inspirasi dari Tuhan, beli saham sesuatu ya kalah juga tuh yang pintar dan jenius. Karena Ustaz dapat inspirasi dari Tuhan yang punya semuanya. Kita capek-capek bikin financial modeling, kita capek-capek analisa valuasi saham ini dan itu, hasilnya biasa-biasa aja. Tapi Ustaz dapat inspirasi, hasilnya luar biasa. Mengalahkan orang yang kesannya jenius di investasi. Dan ya, itu saya juga percaya sih Ustaz, ya maksudnya orang pikir pasti kalah sama ya orang yang diberkati Tuhan ya kan, dan Tuhan ya seperti yang Ustaz bilang kan, kita mesti minta inspirasi. Kalau saya bilang ini ya Mas, nawaitu helping ya, nawaitu helping company, helping people gitu loh. Itu yang menurut saya sih nomor 1 ya. Misalnya kayak kasus Garuda kemarin lah, bener-bener nawaitunya tuh bukan cuan gitu, bukan untung gitu. Nawaitunya gue nggak rela nih Garuda diomongin gitu. Gue nggak rela nih Garuda dikecilin. Gue nggak rela nih Garuda kok. Ya sudahlah gitu loh. Ayo kita bisa bantu apa gitu. Saya pengen Garuda itu sebagai maskapai kebanggaan kita semua. Ya ayo gitu loh. Udah mah kita nggak bisa bantu banyak ya. Jadi bagian dari solusi apa kayak gitu loh. Nah, bila teman-teman merhatiin, kenapa sih saya harus beli saham di sana? Oh, di sana ada sekian belas ribu anak Indonesia kerja. Nah, itu kan keren, Pak. Keren kan itu. Kenapa sih saya harus beli saham di pabrik X gitu? Oh, ya di situ ada sekian puluh ribu orang. Ya udah, kita taruhlah gitu loh. Nah, buat bantu itu gitu-gitu tuh yang kemudian menurut saya sih ada the magic of him ya. Magic hand-nya dia gitu yang nanti dia akan bekerja penuh buat kita. Dan saya ajarin diri saya begini Mas. Di dunia iman ternyata keren juga buat bisnis. Contoh misalkan orang-orang kan ngomongnya gini ya, let your money works for you gitu kan. Let your money works for you atau let professionals work for you. Tapi di dunia iman kan lebih gila lagi. Let Allah works for you. Wah, coba. Oh, coba. Udah, biar dia yang ngurus. Nah, berarti Ustaz, saya ada pertanyaan Ustaz. Nah, saya ada pertanyaan. Berarti kan setelah saya dengar Ustaz, kita mau balik pertanyaannya jadi Ustaz. Hari Senin besok, perusahaan mana yang harus kita bantu? Nah, itu pertanyaan lebih mantap kan? Dibalik. Perusahaan mana yang harus kita bantu Ustaz? Bersama-sama kita siap masuk ya Ustaz. Kita bantu. Nah, saya senang nih. Saya senang kalimatnya. Ustaz, Senin besok perusahaan mana yang harus kita bantu? Saya senang. Iya kan? Jadi apa nih Ustaz? Saya senang. Kita mau bantu nih, udah semangat nih Ustaz. Gini ya. Lo
udah lahir belum zaman Pretty Woman? Belum kayaknya. Saya 1991 sekarang. Nah, tapi itu film masih ada di YouTube. Perilaku kemudian si Pretty Woman ini punya film itu keren banget. Jadi tadinya dia kapitalis banget, pokoknya kerjaannya ngincer perusahaan yang sakit tapi fundamentalnya bagus, ya. Kemudian karena sesuatu kesulitan, kesusahan, persoalan, ya, sampai kemudian akhirnya perusahaan tuh bisa dikuasai. Lalu kemudian digedein, cacak-cacak, kemudian perusahaan tuh jadi untung. Tapi perjalanan si lelakinya ini kemudian ketemulah sama yang disebut dengan si Pretty Woman itu. Lalu mengubah kemudian segalanya. Dan dia datanglah dengan hati yang bening. Dia datanglah dengan hati yang tulus. Dia gedein perusahaan ini. Ternyata hasilnya justru lebih berlipat-lipat daripada gede yang sebelumnya. Saya kira kalau kalimat tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu kita judulnya adalah Senin perusahaan mana yang bisa kita bantu, maka yang harus kita cari adalah yang paling merah, yang paling jelek, yang paling kemudian nggak dilirik orang. Itu kitab suci manapun bunyinya begitu. Bantu yang lemah di antara kalian, aku ada di situ. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Yes. Semua agama loh nih, semua agama loh. Kalau kamu mau nyari aku di mana? Cari di tengah yang kelaparan, cari di tengah yang sakit, cari di tengah yang ketakutan, cari di tengah yang cemas, cari di tengah mereka-mereka yang hancur, yang bangkrut, yang tidak berpakaian, betul kan? Yang tidak punya duit buat berobat, betul kan? Kata Tuhan apa? Kalau mau nyari aku, cari di mereka. Nah, kalau Jumat, Sabtu, Minggu tradisi kita begini, bantu siapa ya Senin ya? Oh, gue yakin dunia saham Indonesia akan jadi kiblat baru. Warren Buffett belajar kemarin tuh nanti. Kayaknya begitu tuh. Kayaknya gitu. Ini ada anomali nih di Indonesia. Kenapa Indonesia justru yang jelek-jelek pada laku ya gitu. Ternyata yang jelek itu kita nitip nasib supaya mereka kemudian jadi bagus sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, keren tuh. Keren. Makasih tuh. Kalimatnya bagus tuh. Bukan apa nih pusat Senin yang bagus nih, bukan, tapi perusahaan mana Pak Ustadz yang Senin ini kita bisa bantu? Woi. Karena dasar pertanyaannya Ustadz, kita kan juga percaya kan, kita harus jadi orang yang selalu berpikir terbalik. Ya kan justru kita belinya perusahaan yang paling rugi, karena pas perusahaan ruginya berubah jadi untung, naiknya luar biasa. Ya kan kita beli kan pas rugi kan valuasinya murah-murah. Bilang tuh sama teman-teman waktu pas BRIS sampai nyentuh 180. Kan pernah tuh BRIS nyentuh sampai 180. Terus sebagian teman-teman udah pada mau cash out, pull out, jual. Saya bilang, wih jangan. Justru lagi begini lu beli. Lu tolongin dah tuh lu beli. Gitu loh. Beli gitu loh. Terus udah gitu kan ada power of compounding kan. Sebenarnya ada power of compounding nih. Ya kan kalau kita mainnya, apalagi kalau kita main receh. Kalau main receh mah makin udah nggak usah mikir. Ya kan. Kita main power of compounding, cepat, itu dalam 10 tahun Anda sekarang usianya 19-20 tahun, dalam usia 30 tahun jadi kayak apa tahu itu loh. Mainnya main jangka panjang bro, jadi main saham buat nikah, main saham nanti buat anak lo, gini ya. Lu nih belum nikah misalnya teman-teman nih yang muda pada belum nikah. Nah lu pikirin ya, lu main saham sekarang supaya lu nanti kalau nikah punya rumah sendiri. Nah niatan yang begitu-gitu tuh yang Tuhan senang banget tuh. Ya. Kenapa sih lu mesti main saham? Oh, gue main saham, gue mau bikinin rumah buat orang tua gue. Wah, itu pasti tangan lu dibimbing sama Tuhan tuh. Kenapa lu main saham? Begini, Mas. Kalau saya nggak main saham, kenapa saya main saham? Saya pengen banget nanti nikah nggak mau ngerepotin orang tua, nikah pakai duit sendiri. Wah, itu tahu dah tuh tangan bisa salah ngeklik aja udah. Pengen ngeklik yang A jadi yang B. Nah, itu. Iya betul itu karena nawaitunya bukan selfish gitu loh, bukan ego pribadi gitu kan. Keren itu. Oke, jadi Ustaz, kita ulang pertanyaannya. Mungkin kalau terlalu spesifik kita ulang. Jadi hari Senin besok, sektor mana Ustaz yang harus kita bantu? Nah, mungkin kalau yang perusahaan mana lagi jawab, kita tanya sektor mana Ustaz yang mesti dibantu nih hari Senin besok? Sektor lebih luas lagi Ustaz. Nggak spesifik saham nih.
Gue belum doa. Oh, belum. Ntar malam sholat malam dulu. Ya udah, bagi kalau gitu kita tungguin nih Ustaz hari Senin pagi kita akan ikutin Instagramnya Ustaz, kita tungguin sektor mana yang Ustaz mau bantu, kita ikutin bantu supaya kita jadi berkat buat banyak orang, kan gitu ya. Nah, minta bantu dah teman-teman, kan gini ya, mulut saya, telunjuk saya, mulut kita, telunjuk kita, pikiran kita, jempol kita kan bukan punya kita ya, punya Tuhan yang kuasa ya. Jadi ya berdoalah gitu, mudah-mudahan kita punya mulut, kita punya jempol, bisa ngomong, bisa ngetik yang dia mau, sehingga kita bisa untung. Ya. Saya punya pengalaman ngembangin warweng ya, ngembangin warweng stick and shake. Dan saya sama teman-teman punya warung stick and shake, terus juga punya bebek selamat. Jadi kalau Mas Jason ada ngelihat ada tulisan warweng seteak, ya ada tulisannya kan? Warweng seteak and shake yang warna kuning hitam. Terus ada bebek selamat yang manajemen by Warweng, itu punya kami dengan izin Allah. Nah, itu cara nyari cabang barunya lucu. Zaman dulu kami nyarinya tuh muter gitu. Alhamdulillah nggak ketemu. Terus atas dasar kerja keras kita muter lagi, nggak ketemu lagi. Ketemu juga susah ditemuin orangnya. Mahal biaya sewanya, perizinannya juga sulit. Nah, terus kemudian dirubah caranya. Gimana caranya? Nah, kita waktu itu bikin jargon kecil. Tuhan dulu, Tuhan lagi, Tuhan terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi kita datang ngadep pada Allah. Jadi kayak teman-teman nih, habis acara kita berdoa bersama. Ya Tuhan, saham apa yang bagus besok Senin? Kenapa? Karena siapa saya Yusuf Mansur? Apa yang menjadikan saya lebih berhak ditanya ketimbang dia yang kuasa, yang tahu segala-galanya yang ditanya? Lu pada senang banget nanya gua, kenapa nggak senang banget nanya dia? Kenapa lu semangat banget nanya gua, kenapa nggak semangat nanya dia? Nah, itu yang kemudian saya pakai tuh di mengembangkan Warweng. Jadi saya sama Mas Jody, Mbak Anik, sama istri saya, kita berdoa gitu. Ya Allah, saya pengen masuk ke daerah A. Di mana ya tempat yang kira-kira bagus di daerah A? Itu kita doa nih 3 hari. Kita santai aja. Pokoknya kita datang aja kalau 3 hari nih. Kemudian 7 hari. Gitu. Nanti hari ke-8 baru kita jalan. Pokoknya selama 7 hari, 3 hari, 7 hari itu kita ngadep sama Allah. Ya kita bilang kita mau main. Tolong temenin. Itu Mas, biasanya nggak nyampe hari ke-7. Ini ada WA masuk. Ustadz atau Mas Jod, kita dengar mau main ke anu ya, iya. Itu ada saudara saya tuh punya tempat bagus banget tuh. Kalau mau dipakai pakailah. Nah, kayak gitu. Begitu ditanya-tanya, sewanya sekian. Ya Allah. Nah, bila itu dibiasakan oleh teman-teman tiap malam berdoa, ya, tiap hari berdoa, atau kayak sekarang nih Minggu malam berdoa, ya Tuhan, besok saya mau mulai belajar beli saham, tolong tunjukin, tolong bimbing, demi Allah dah. Dia lebih hebat daripada Yusuf Mansur dan saya ini nggak ada apa-apanya dia. Jadi saya lebih kepada membawa teman-teman ini semua Mas Jason, bagaimana kemudian teman-teman bermain saham pun mentornya nggak main-main. Mentornya adalah the greatest mentor in the world. Oke? Coachnya bukan bercanda nih coachnya ini. Coachingannya itu bukan coachingan kelas abal-abal, tapi the best coaching dari the best coach. Siapa? Ya Allah sendiri. Yes. Sederhana kok. Dan ya silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Monggo. Sederhana kok. Yeah. Udah. Ini bicara iman kok gitu kan. Ya Tuhan, aku percaya gitu. Nanti ujian kadang-kadang datang gitu. Namanya ujian kan datang kayak Musa kan. Udah ngikutin petunjuk Tuhan, ternyata malah mentok laut. Ya itu ujian, Bos. Iya. Kembali aja sama menarik banget Ustadz ya. Saya jadi terbuka, makanya maksudnya yang Ustadz terbuka ini sebenarnya masuk akal, tapi banyak orang kan nggak percaya. Orang mikirnya ya kita kalau mau main saham carinya yang paling jago keuangan, carinya profesor keuangan, bukan cari Tuhan. Itu kan yang ada di konsep kita sebagai manusia kan. Karena saham itu adalah instrumen keuangan. Masa kita cari Tuhan? Kesannya kan nggak masuk akal ya, kayak masa sih kita main saham cari Tuhan. Cari kan
ya ke dosen keuangan. Tapi kan kita juga berpikir kalau memang profesor keuangan itu punya resep rahasia buat jadi kaya, harusnya yang jadi orang kaya bukan Ustaz Yusuf Mansur atau mungkin Warren Buffett. Yang kaya harusnya profesor keuangan. Tapi profesor keuangan nggak ada yang masuk tuh ke majalah Forbes, ya kan? Orang-orang yang dianggapnya mungkin nggak jago teori keuangan malah jadi paling kaya. Berarti kan sebenarnya kuncinya kan bukan di logika, ya kan? Kuncinya kan di spiritual. Dan kalau di Amerika, Ustaz juga memang banyak banget trader-trader profesional itu mereka punya psikolognya yang mungkin menjagai tradernya supaya ambil keputusannya bisa nggak bimbang, bisa nggak ababil, misalnya bisa pas gitu kan. Dan yang paling hebat ya tentunya kan Tuhan. Jadi ya menarik sih Ustaz, kita baru belajar hal ini dari Ustaz, menggabungkan spiritualitas dengan investasi yang menurut saya belum pernah ada ya, karena ya semua orang ngajarinnya kalau mau jago investasi saham baca buku ini, baca analisa laporan keuangan, belajar analisa teknikal, hanya Ustaz yang ngomong cari kekurangan. Nah ini yang paling luar biasa sih menurut saya. Buat saya itu sangat dalam ya, dan ya mungkin Ustaz bisa bantu kita dengan Instagramnya menjelaskan lebih lanjut bagaimana menggabungkan keimanan kita seperti Pancasila, Tuhan yang Maha Esa, itu jadi dasar dari investasi kita. Yang mana kan cuma ada di Indonesia nih yang kayak gini. Menurut saya ya, kayaknya belum ada nih yang gabungin cuma Ustaz Yusuf Mansur, yang bahkan kemarin saya sempat liatin IG Live-nya Ustaz sama Dewan Gubernur BI. Itu saya juga kagum, Ustaz bisa menjelaskan keputusan suku bunga dengan iksan. Ustaz ngomong ya, suku bunga itu kayak iksan. Buat saya wah ini luar biasa kan, dia pernah menjelaskan suku bunga dengan agama. Kita tahunya suku bunga kurung ya ekonomi lagi lambat, udah gitu aja. Tapi Ustaz bisa jelasin ini adalah keputusan yang berdasarkan iksan. Jadi ya kita butuh sih Ustaz sosok-sosok kayak Ustaz Yusuf Mansur sehingga kita bisa semangat ya, karena kita juga melihat sendiri di Bursa Efek Indonesia, kita juga coba berbagai macam cara kampanye, tapi kayaknya nggak masuk-masuk. Tapi pas Ustaz Yusuf Mansur yang ngomong, jadi orang semangat ya Ustaz. Bahkan kita buka registrasi aja 3 jam habis gitu kan, orang pada mau dengerinnya Ustaz. Jadi ya mungkin sebagai pengukut Ustaz kita sudah 1 jam, makasih buat waktunya. Mungkin bisa agak tips nggak Ustaz, kita udah mau masuk bulan Desember itu biasanya Ustaz kalau di pasar modal itu selalu hijau, kita 20 tahun kaki nggak pernah sekalipun di bulan Desember itu merah. Nah mungkin bagi orang yang mau mulai belajar saham, selain kita minta ke Tuhan, mungkin Ustaz ada arahan nggak kira-kira kita mesti pilih saham yang kayak gimana, atau mungkin apa yang cocok buat dilakukan menjelang bulan Desember. Sebagai closing kita Ustaz, semoga yang paling manis ya Ustaz, paling terakhir. Baik, bismillah. Saya sekaligus mengkonklusi dan saya tidak menjawab secara terperinci, tapi ini menjawab sebagai ilmu. Pokoknya kita beli saham di mana di situ ada hajat orang banyak. Situ. Itu tuh. Lu mau sebut apa kayak namanya banyak. Pokoknya clue-nya dari saya adalah belilah saham perusahaan yang di situ ada hajat orang banyak. Terus jangan berpikir untung sesaat, tapi pikirin betapa kemudian kita dapat pahala banyak, kebaikan banyak dengan membantu perusahaan yang ada urusannya dengan hajat orang banyak itu. Nah, hajat orang banyak kan banyak, ya mikirlah sendiri apa kan. Nah, kalau saya bilangin ntar gue jadi pom-pomers kan begitu kan. Nah, ya enggak juga gitu, jangan sampai gini, jangan sampai kehadiran saya juga mencederai euforia ini. Nggak boleh Mas Jason. Jadi ini kalau nanti pukulan pertama, 2 tamak nanti berantakan, nanti tujuan utama kita bahwa Indonesia ini harus menjadi bangsa investor, nanti jadi cacat. Akhirnya jadi bangsa jual beli. Apa bedanya? Iya. Apa bedanya? Jadi mengandalkan sosok ya. Jadi kita mengandalkan sosok UGM, bukan sistem gitu ya. Iya, gitu loh. Itu. Jadi kalau kemudian teman-teman mau, pokoknya misalnya punya duit nih 10 juta, udah bagi-bagi aja ke seluruh perusahaan yang urusan itu hajat orang banyak. Tahu nggak kenapa? Begini bos. Kalau hajat orang banyak Maya, mau gimana kayak judulnya, Tuhan pasti belain Pak. Mau direksinya korupsi, mau direksinya hancur, betul nggak? Pasti Tuhan belain dengan cara-caranya dia. Pada saat nanti orang yang udah baru, sistem udah baru, manajemen udah baru, kemudian naik, lalu untung. Gitu. Terus namanya juga orang lagi dibenain mau mesti sabar bos. Kan begitu, tapi gue lagi dibenain. Kan kita nih kayak ngelihat nih rumah masih berantakan, ya apa yang bisa dilihat. Tapi kalau kita percaya sama arsiteknya,
bahwa gambar yang akan dibikin adalah itu, kan kita nggak ngelihat berantakannya, betul nggak? Kita ngelihat nanti perjalanan hasilnya, betul nggak? Nah gitu. Jadi kenapa sih kita harus beli perusahaan yang hajat orang banyak tuh ada di situ? Ya karena Tuhan ada di situ, Pak. Oke. Dan dia pasti nggak suka, Pak, perusahaan yang hajat orang banyak lalu dipimpin sama orang brengsek. Pasti dia nggak suka. Pasti mental-mentalan dah tuh orang lah gitu. Nah ketika dia pada mental masuk yang bagus-bagus, kita jadi bagus nggak? Bagus, ya kan? Jadi bagus. Iya gitu aja. Lagian kan anggap aja bos gini loh teman-teman ya, adik-adik, anak-anak. Anggap aja nabung, itu aja. Itu aja, jangan anggap jual beli deh. Nanti lu pada stres. Anggap aja nabung, dah gitu aja. Itu aja udah. Betul nggak Mas Yason? Betul. Anggap nabung gitu, nabung saham. Hah? Jadi kita nggak stres itu loh. Kapan nih mesti beli? Kapan nih mesti jual? Bukan. Lu nabung aja terus. Nabung di saham-saham yang punya hajat orang banyak gitu ya pokoknya ya. Itu cluenya. Oke, itu supaya nawai dan masuk akal. Itu benar juga Mas gitu. Oke, makasih Ustadz Yusuf Mansur ya untuk waktunya di malam ini. Kita sudah 1 jam diskusi. Kami dari Investor Muda mengucapkan terima kasih. Saya yang terima kasih nih. Ya, untuk waktunya dan kita ternyata senang banget bisa dengerin langsung secara live Ustadz Yusuf Mansur. Terima kasih. Semoga bisa terus jadi inspirasi bersama-sama di pasar modal Indonesia. Amin. Makasih ya Ustadz dan makasih teman-teman. Jangan lupa malam ini berdoa untuk cari tahu hari Senin kita mau bantu perusahaan apa. Jadi jangan lupa kita berdoa malam ini masing-masing. Untuk hari Senin kita mau bantu perusahaan apa. Oke? Makasih Ustadz. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa Mas Jason. Jangan lupa berdoa, mendoakan perusahaan-perusahaan yang jelek jadi bagus. Gitu. Makasih semuanya. Thank you banget. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam semuanya.